Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu sebagai dosen, kalau saya sebagai ibu rumah tangga, saya mencoba mendidik anak-anak saya, bahkan saya kirim pesantren semua ya. Tapi dilihat dari sekarang ini mendidik itu susah, bukan hanya di pesantren itu. Saya hanya belajar ya, sudah belajar agama, dia maksudnya membaca Al-Quran. Tapi setelah saya dengar ceramah Pak Ustadz, begitu mempunyai hati yang gimana ya, mempunyai hati yang berdakwah yang kuat. Bagaimana supaya anak-anak saya lulusan pesantren ini mempunyai hati seperti Pak Ustadz? Karena saya punya anak yang baru pulang dari pesantren itu, setelah di rumah ketemu HP, lupa semua pelajaran pesantren, pendidikan pesantren itu. Jadi bagaimana dakwah di rumah itu? Iya. Menurut saya yang paling berat itu Pak Ustadz. Iya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dakwah ini kewajiban bagi setiap pribadi muslim yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah oleh kamu dari aku walau hanya satu ayat, kata Nabi. Betapa pentingnya berdakwah ini. Satu ayat saja pun sudah boleh kita berdakwah. Ini kan bahasa yang minimal. Ini bahasanya adalah sebuah stressing. Betapa urgennya berdakwah itu. Karena misi kenabian itu kan belum tuntas waktu itu. Ini tugas kenabian yang kita jalankan ini. Dan kita semua adalah warasatul anbiya. Kita itu pewaris Nabi. Jadi mau tidak mau kita harus membekali diri kita dengan ilmu yang menurut kita tidak usah sampai jadi ulama lah dulu. Dengan keterbatasan pengetahuan kita, ya, seperti ibu tadi tanyakan, bagaimana kita mengimplementasikan ayat 125 surat An-Nahl itu? Tadi kan sudah ada segmentasi. Kapan ibu berdakwah dengan konsep? Kapan ibu berdakwah dengan hal, dengan contoh-contoh yang nyata? Kapan ibu berdakwah dengan cara dialog? Dan siapa itu oknumnya? Siapa itu madaunya? Objek dakwahnya siapa? Kalau di kampus berarti mereka butuh konsep. Dia tidak butuh doktrin-doktrin. Ibu ajak-ajak dia nggak ngaruh. Tapi ketika ibu bisa menjelaskan kepada mereka kehebatan Islam dalam pendekatan ilmu umum, misalnya ibu bicara tentang ekonomi, ya di Quran bagaimana manfaat ekonomi syariah, misalnya ibu jelaskan kepada mereka, dan bagaimana ruginya orang tidak menjalankan ekonomi syariah, kan dakwah juga. Kan dakwah di sini kan mengajak, bukan berarti dakwah itu harus tanggungnya di mimbar. Ya, satu orang juga bisa kita dakwahi, tidak lewat ceramah-ceramah, lewat bicara biasa juga dakwah namanya. Apalagi Al-Quran itu salihun fi kulli makanin wa zaman. Kandungan Al-Quran itu sangat aktual sekali. Ibu mau cari apa di Quran? Walaupun Al-Quran masih bicaranya mujmal, masih global, tapi kita bisa memperinci itu Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Contoh, kalau orang-orang teknokrat misalnya bicara tentang informasi tentang kedahsyatan besi, misalnya Allah katakan dalam surat Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan bahan baku besi dari langit sana, dan di dalam besi itu ada kekuatan yang sangat dahsyat. Sampaikan kepada mereka, coba ini. Anda saya tanya, ini Quran berbicara 15 abad yang lalu, betapa ilmiah sekali.
Al-Quran mengatakan wa anzalnal hadida, bukan wa khalaqnal hadida. Bukan kami ciptakan. Kalau ciptakan itu cenderung di bumi. Tapi kalau wa anzalna, kami turunkan, berarti itu diturunkan dari langit. Diturunkan, kan bahasanya bukan wa khalaqna. Wa anzalna, kami turunkan, berarti dari atas ke bawah namanya turun. Begitu betul kata peneliti, bahan baku daripada besi itu adalah dari pecahan-pecahan meteor yang bermiliar berjuta-juta tahun yang lalu. Dia jatuh ke bumi, itu dijadikan bahan baku besi. Dan sekarang lihat, di mana ada teknologi di muka bumi ini yang tidak menggunakan besi. Bangunan menggunakan besi, mobil menggunakan besi, pesawat terbang menggunakan besi. Semua teknologi itu menggunakan besi. Dan Al-Quran sudah bicara itu 15 abad yang lalu. Jadi kita bisa bicara konsep, ya, menyampaikan keagungan Quran, bahwa Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temuan-temuan tercanggih sekarang itu sudah ada beritanya dalam Al-Quran. Sama seperti pertemuan Jack Cousteau, dua lautan yang di Selat Gibraltar. Itu kan seorang penyelam dari Prancis namanya Jack Cousteau yang menemukan itu pertama kali. Ternyata Masya Allah, Al-Quran 15 abad yang lalu sudah bicara itu. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu sudah ada. Allah mempertemukan dua lautan, yang satu tawar, yang satu asin. Tapi ketika dua laut ini bertemu, tidak mau menyatu. Itu ada di Maroko, Bapak Ibu. Kalau Ibu pergi ke Maroko, ada di tengah laut Maroko itu, di Selat Gibraltar sana, ada dua lautan, yang satu tawar, yang satu asin. Ketika dua laut bertemu, tidak mau menyatu. Ikannya pun tidak mau menyatu. Jadi dari sisi ilmu pengetahuan, informasi ilmu dalam Al-Quran itu luar biasa. Kalau Ibu misalnya pendekatan ilmu umum, ya, ekonomi, banyak itu. Bagaimana dampak riba dalam kehidupan kita, itu jelaskan, itu dakwah. Jadi berarti dakwah dengan konsep, dakwah dengan ilmu, betul nggak Bapak Ibu? Jadi bukan berarti dengan pidato-pidato di mimbar kayak begini. Jadi kadang-kadang seringkali salah paham orang, seakan-akan dakwah itu hanya lewat ceramah-ceramah. Tidak, ya. Fardia, pribadi-pribadi kita ngobrol itu dengan niat kita mengajak kepada kebenaran, itu adalah dakwah. Ya begitu Ibu ya. Mudah-mudahan Allah tambah pemahaman kita dan hidayah sehingga kita punya kemauan mengajak orang kepada Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Siapa lagi? Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sebagai dosen, kalau saya sebagai ibu rumah tangga, saya mencoba mendidik anak-anak saya, bahkan saya kirim ke pesantren semua ya. Tapi dilihat dari sekarang ini mendidik itu susah. Bukan hanya di pesantren itu, saya hanya belajar ya, sudah belajar agama, dia maksudnya membaca Al-Quran. Tapi setelah saya dengar ceramah Pak Ustadz, begitu mempunyai hati yang gimana ya, mempunyai hati yang berdakwah yang kuat. Bagaimana supaya anak-anak saya lulusan pesantren ini mempunyai hati seperti Pak Ustadz? Karena saya punya anak yang baru pulang dari pesantren itu, setelah di rumah ketemu HP, lupa semua pelajaran pesantren, pendidikan pesantren itu. Jadi bagaimana dakwah di rumah itu? Iya. Menurut saya yang paling berat itu Pak Ustaz. Iya, salah satu tantangan global saat ini memang gadget itu salah satu alat yang paling berbahaya bagi moral anak-anak kita. Kalau jatuh kepada orang yang belum punya filter itu memang sangat bahaya. Apalagi alumni pesantren yang selama ini terkurung, mereka tidak bebas, tidak boleh megang handphone. Begitu dia pulang ke rumah dikasih handphone, ini cenderung memang euforia. Ya, kalau menurut hemat saya, kontrol dari orang tua juga sangat penting. Ya, meskipun anak sudah tamatan pesantren, tamat pesantren kan umur baru 18 tahun.
Artinya secara kematangan, berpikir, kedewasaan kan masih kurang. Kecuali dia sudah sarjana. Ya, udah sarjana, mungkin sudah mulai mandiri dia. Nah, di sini ada perlu pengawasan daripada orang tua. Bagaimana ibu berdakwah kepada anak-anak? Ya, tinggal diingatkan kembali, kamu nak kan mama sekolahkan di pesantren supaya kamu menjadi orang yang berguna ilmunya, bukan hanya buat kamu tapi buat masyarakat. Kalau begini cara kamu, ya kamu tidak menjadi contoh yang baik daripada anak-anak yang lain. Jadi ibu juga harus memperhatikan kehidupan anak itu. Pulang pesantren jangan pula dikasih begini, itu memang itu bebas dia. Dan orang kalau sudah kenal ini ketagihan, udah rusak. Apalagi di zaman sekarang, ya, mengakses perbuatan-perbuatan yang buruk di sini, masya Allah, mudah sekali. Ya, kalau kita tidak punya filter, mengerikan. Ya, anak-anak begitu kan belum stabil dia. Jadi tetap ibu mengontrol dan suruh anak itu kemudian bergabung dengan komunitas orang-orang pendakwah. Karena Nabi katakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya, maka hendaklah kamu perhatikan kepada siapa kamu berteman. Jadi anak-anak itu kan butuh komunitas, butuh lingkungan, Bu. Nah, jangan sampai pergaulan anak itu pergaulan tidak baik, rusak dia nanti meskipun alun pesantren. Ya, jadi kalau bisa anak-anak itu sudah membentuk satu komunitas. Ya, apakah komunitas dalam grup, WhatsApp atau apa gitu kan, yang kira-kira sevisi, semisi dengan tujuan-tujuan kita tadi. Begitu, ya. Jadi tidak boleh dilepas begitu saja anak walaupun alumni pesantren. Jazakallahu khair. Ya, baik Ustaz. Kalau sekarang ini, ya setahun yang lalu banyak orang klaim jil misalnya, sayalah, kamilah yang rahmatan lil alamin ini. Si A juga nggak ngomong kamilah yang rahmatan lil alamin ini. Nah, kalau saya baca ayat yang dibacakan Ustaz ini, sebelum ayat 107 surah Al-Anbiya itu 105-nya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun, diwariskan kepada orang-orang soleh. Nah, untuk mematahkan argumen mereka itu, ya butuh tadi, ya, butuh argumen, butuh. Nah, inilah yang sulit bagi kita. Gimana ini Ustaz untuk bertanya? Ustaz, tadi ayat itu kata Allah, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh telah kami catat sejak dari kitab Zabur yang terdahulu, sesungguhnya penguasa, pemimpin di muka bumi ini hanya diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Ini sebenarnya ini kajian-kajian politik sebenarnya ini kajian politik, bahwa yang boleh penguasa di muka bumi ini hanya orang-orang soleh, tidak boleh orang kafir. Karena kalau orang kafir yang berkuasa, maka bumi ini akan rusak, bumi ini akan hancur, terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Sehingga kalau dulu malaikat bertanya ketika Allah menginformasikan kepada malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau dulu waktu Allah menginformasikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia, makhluk sebagai pemimpin di muka bumi ini, itu malaikat setengah protes dia. Ya, untuk apa lagi Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia? Toh nanti manusia itu akan membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah di muka bumi ini, sedangkan kami adalah orang-orang yang bertasbih mensucikan Engkau. Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa rahasianya? Aku jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi yang boleh jadi khalifah itu adalah min ibadiyas salihun, hamba-hamba Allah yang soleh,
hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mereka lah yang bisa menjaga keseimbangan alam ini. Mereka yang bisa melestarikan alam ini. Sebab mereka punya iman, mereka punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau ada orang mengklaim kamilah agama yang rahmatan lil alamin, dalam konteks apa dia mengatakan di agama rahmatan lil alamin, gitu kan? Ya. Kalau hanya orang klaim-klaim saja boleh saja, tapi buktinya apa Anda mengatakan agama agama yang kasih sayang? Mana buktinya? Kita butuh bukti. Peperangan yang terjadi di muka bumi selama ini siapa yang mensponsori? Siapa yang mengawali? Pertumpahan darah di muka bumi ini siapa yang memulai? Pernahkah orang Islam memulai pertumpahan darah di muka bumi ini? Bu? Hah? Siapa selalu memulai? Pasti orang-orang yang tidak Islam, pasti orang-orang yang kafir menurut kita. Makanya tidak boleh mereka memimpin. Boleh-boleh saja dia mengklaim kami agama sayang, tapi faktanya apa? Coba di mana-mana, perang Irak, perang ini, perang itu, siapa yang memulai itu? Orang Islam kan? Bukan. Dan kalau orang Islam berkuasa, orang-orang non-Muslim diganggukan? Tidak boleh. Dan Nabi ultimatum itu, man adzadiniyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Siapa yang memerangi orang-orang kafir zimmi, sama saja dia telah memerangi aku, kata Rasulullah. Siapa memerangi aku sama dengan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keamanan ya orang-orang di luar Islam di bawah kekuasaan Muslim itu, Masya Allah, dijamin oleh undang-undang Islam itu. Jadi Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin. Kalau kita bisa buktikan Islam rahmatan lil alamin, tapi kalau jil rahmatan lil alamin nggak bisa. Kalau Nasrani rahmatan lil alamin nggak bisa. Nggak ada faktanya. Ya, yang ada faktanya mereka membuat kerusakan. Ketika mereka berkuasa, orang-orang Muslim nggak bebas menjalankan ritual ibadahnya. Jelas? Ya, gitu Ustaz. Kita menjawab tentang ayat tadi itu ada dari konteks politik sebenarnya ini, tentang kekuasaan, bagaimana penguasa di muka bumi adalah harus orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Masih ada waktu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, begini Ustadz, itu kita kan baru tahu sekarang dakwah ini wajib ya. Apa? Wah, dakwah itu kan wajib bagi setiap umat Islam ini. Tapi maksud saya begini Ustadz, padahal kita kesempatan berdakwah itu banyak, kayak di kantor umumnya teman-teman itu banyak yang non Muslim. Tapi nggak pernah mengajak berdakwah Ustadz. Cuma kita menunjukkan Islam ini begini. Apakah itu udah cukup berdakwah? Kalau kita nggak berdakwah itu, maksud saya itu dosa ya Ustadz ya. Kesempatan kita banyak. Kawan saya, teman saya di kantor tuh umumnya non Muslim dan orang Cina-Cina banyak banget. Tapi saya nggak pernah berdakwah, cuma menunjukkan kita Islam ini begini. Tapi nggak pernah ngajak dia berdakwah. Itu gimana Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu bentuknya kan banyak. Mengajak itu banyak. Ada orang dakwahnya bil kalam, bil lisan, dengan ngomong. Ada orang berdakwah bil amwat, dengan harta, dia suka bantu-bantu, itu dakwah juga, niat dia dakwah. Ada orang dakwahnya bil qalam, dengan tulisan. Ibu bikin tulisan, boleh di WhatsApp, boleh di mana-mana, boleh di buletin-buletin bikin tulisan yang sifatnya dakwah. Dan ada dakwah bil hal, dakwah dengan contoh yang konkret, contoh dengan akhlak, dengan perilaku, itu juga dakwah. Jadi yang ibu lakukan sudah bagian daripada dakwah. Jadi dakwah jangan dipahami hanya dengan ngomong. Saya ke NTT sedang tadi saya nggak bicara, nggak ceramah saya. Yang bicara itu uang. Nah, yang bicara itu tulus. Oh, kita bantu mereka semampu kita. Dengan itu mereka tersentuh. Oh, ternyata begini Islam, kasih sayang ya. Iya. Nah, sesekali kalau ibu berani ngomonglah. Ya, ukti, ya saudariku, kamu nggak risih pakai rok pendek begini? Anda pakai celana bupati. Apa celana bupati itu? Buka pak tinggi-tinggi. Anda pakai baju sekulilda sekitar wilayah dada. Apa anda malu? Udah seumur begini, jangan-jangan ente sudah punya cucu lagi, gitu kan? Aja, tapi dengan cara yang santun, ya, atau dengan bahasa-bahasa sindiran, bahasa kinayah gitu boleh.
Di samping dakwanya dengan bilhal, ya kan? Karena ada ungkapan lisanul hal absahul lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan yang konkret itu lebih abdul daripada ngomong, bicara. Coba Rasulullah itu orang masuk Islam dengan pidato tidak? Hah? Dulu Nabi banyak mengislamkan sahabat-sahabat dengan ceramah-ceramah bukan? Tidak. Mereka masuk Islam bukan dengan ceramah-ceramah, bukan lewat pidato-pidato kayak begini. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak masuk Islam dengan ceramah. Akhlak Nabi yang sangat luar biasa, dengan akhlak, dengan contoh. Jadi Nabi itu paling lembut. Katanya lembut kok perang. Oh, perang itu membela diri, bukan berarti kalau diperangi lalu kita diam. Bukan lembut namanya, konyol itu namanya. Ya. Jadi kita ini Rasul itu ngangkat senjata karena diperangi, membela diri itu. Tapi di luar itu dimaki, dihujat, dicaci Rasul tidak pernah marah. Sayang sudah waktu azan. Ya, azan itu. Jadi demikian Bapak Ibu, insyaallah kita jumpa 5 tahun lagi ya. Kan jatahnya 5 tahun sekali. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya materi kita ini bermanfaat dan setiap kita terpengaruh, terpancing, termotivasi untuk menjadi pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah ceramah